Yang pertama adalah pengertian laboratorium. Laboratorium merupakan salah satu sarana belajar yang tepat untuk pengembangan kompetensi psikomotorik dan afektif peserta didik. Dalam pembelajaran, laboratorium berfungsi untuk membangun pemahaman konsep peserta didik, verifikasi atau pembuktian kebenaran konsep, dan menumbuhkan keterampilan proses berpikir, motorik, serta sikap peserta didik. Sedangkan pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium adalah semua upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja laboratorium dari resiko-resiko yang ada di laboratorium. Berbagai macam resiko dapat timbul dari bahaya-bahaya yang bertebaran di laboratorium. Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium adalah untuk menciptakan suasana laboratorium sebagai sarana belajar yang aman dengan cara mengingat pengetahuan praktik baik dosen, laboran, dan mahasiswa tentang K3 mengenai bahaya yang mungkin terjadi serta upaya penanganannya. Sebab-sebab kecelakaan di laboratorium. Yang pertama adalah sikap dan tingkah laku, yaitu sikap dan tingkah laku praktikan yang lalai yang enggan menggunakan alat pelindung diri di dalam laboratorium. Yang kedua adalah keadaan tidak aman. Penggunaan bahan-bahan kimia, alat yang digunakan, dan teknik pengerjaan adalah penyebab keamanan tidak aman di laboratorium. Yang ketiga adalah kurang kontrol dari pihak supervisor. Fungsi kontrol dari pihak supervisor berupa supervisi dan proses pengawasan yang baik adalah antisipasi terjadinya kondisi yang tidak diinginkan. Jenis-jenis kecelakaan di laboratorium. Yang pertama adalah keracunan. Keracunan terjadi sebagai akibat dari adanya interaksi dengan bahan kimia beracun atau toksik seperti amonia, karbon monoksida, kloroform, benzen, sianida, dan lain-lain. Keracunan dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan, baik jangka panjang ataupun jangka pendek, bahkan kematian. Yang kedua adalah iritasi. Iritasi terjadi sebagai akibat dari adanya interaksi dengan bahan kimia korosif seperti asam sulfat, natrium hidroksida, dan bahan korosif lainnya. Iritasi dapat menyebabkan terjadinya luka atau peradangan pada kulit, saluran pernafasan, dan mata. Yang selanjutnya adalah kebakaran dan luka bakar. Kebakaran dan luka bakar terjadi sebagai akibat dari sikap ceroboh dalam menangani pelarut organik yang mudah terbakar, seperti ater, aseton, alkohol, dan pelarut organik lainnya. Sebagai contoh yang terakhir adalah luka kulit. Luka kulit dapat terjadi saat praktikan bekerja dengan alat gelas dan kaca apabila alat-alat tersebut pecah. Prosedur yang harus ditaati saat sebelum bekerja di dalam laboratorium. Gunakan jas laboratorium selama bekerja di laboratorium. Gunakan sepatu yang menutup seluruh bagian kaki. Gunakan masker dan sarung tangan. Buka bahan kimia yang mudah menguap di dalam lemari asam. Sebelum memindahkan bahan kimia, bacalah informasi dalam kemasan untuk mengidentifikasi jenis bahan kimia yang digunakan, karena semua bahan kimia yang digunakan di laboratorium dianggap berbahaya. Perilaku yang tidak boleh dilakukan saat bekerja di laboratorium. Jangan makan di laboratorium. Jangan menggunakan HP di laboratorium atau saat bekerja di laboratorium agar fokus dengan pekerjaan yang dilakukan dan mengurangi resiko kecelakaan kerja. Buanglah limbah ke wadah limbah. Jangan membuang limbah ke wastafel karena dapat merusak lingkungan.
saja. Tidak hanya